Pada bulan April 2015, badai besar melanda Mobile Bay saat Dauphin Island Sailing Race di Alabama. 8 perahu terbalik dan 6 orang tidak berhasil kembali. Lomba layar yat Pulau Dauphin adalah acara tahunan di Mobile Bay, Alabama yang sudah ada sejak tahun 1920-an. Acara musim semi ini secara luas dianggap sebagai perayaan budaya maritim pesisir Teluk, menarik pelaut berpengalaman maupun pelaut rekreasi, dengan komunitas lokal menikmati pesta di daratan. Lomba ini menempuh jarak 18 mil laut dimulai dari bagian utara Teluk dan melintasi garis finish di dekat jembatan Pulau Dauphin di sudut barat daya Teluk. Teluk ini memiliki kedalaman rata-rata 10 kaki dan luas permukaannya sekitar 413 mil persegi. Teluk ini dilindungi dari Teluk Meksiko oleh pulau-pulau penghalang yang berfungsi sebagai pelindung. Perlombaan ini diselenggarakan secara bergiliran oleh 3 klub kapal pesiar, Buccaneer, Fairhope, dan Mobile Yacht Club. Pada tahun 2015, klub kapal pesiar Fairhope bertanggung jawab mengordinasikan perlombaan dengan 125 kapal dan sekitar 475 pelaut. Pada pagi hari tanggal 25 April, angin sepoi-sepoi bertiup di Teluk Mobile saat para pelaut bersiap untuk perlombaan menuju pantai. Ron Gaston dan Hannah Blelek berlatih teknik trapez di Kaila, sebuah katamaran sepanjang 16 kaki. Ron berusia 50 tahun. Dia telah berlayar hampir sepanjang hidupnya. Dia mengencangkan sabuk pengamannya dan bersandar ke belakang di atas air. Hannah berusia 15 tahun dan belum pernah menginjakan kaki di kapal layar sebelumnya. Dia bersahabat karib dengan putri Ron, Sarah. Hobbycat milik Ron, seperti banyak peserta lainnya, cukup ringan untuk diangkut ke pantai dengan tangan. Di seluruh armada perahu yang mengikuti lomba, terdapat perahu balap yang dibuat khusus, kapal laut besar dengan kabin yang lengkap di bawah dek, dan perahu-perahu kecil seperti Hobbycat milik Ron. Para kru pun sama beragamnya dalam hal keterampilan dan pengalaman, seperti beragamnya perahu-perahu yang ikut lomba. Beberapa jam sebelum lomba dijadwalkan dimulai, Pusat Prediksi Badai memperingatkan adanya cuaca buruk di sepanjang pantai Teluk, termasuk angin kencang, hujan es, dan kemungkinan tornado. Ada kemungkinan sebesar 15% akan terjadi angin dengan kecepatan lebih dari 50 knot, dengan sebagian besar peringatan dikeluarkan antara pukul 11.00 dan 15.00. Di atas air, seorang pejabat menghubungi kantor klub melalui radio dengan permintaan untuk memasang daftar kapal beserta handicapnya. Lembar scratch memuat daftar kapal beserta handicapnya, yang merupakan cara agar kapal dengan ukuran dan kelas berbeda dapat dievaluasi satu sama lain. Yang didengar oleh kantor adalah batalkan perlombaan pada pukul 07.57 saat para pelaut berkumpul di Teluk untuk start pukul 09.30. Situs web klub kapal pesiar menyampaikan sebuah pesan. Perlombaan dibatalkan karena cuaca. Layanan Cuaca Nasional di Mobile mengeluarkan prospek cuaca berbahaya yang diikuti dengan perakiraan kritis pada pukul 08.08 yang memperingatkan adanya badai petir dari barat. Pada pukul 08.10, pemberitahuan pembatalan dihapus dari situs web. Malam sebelumnya, ada orang dari NOAA di sini yang memberi kami pengarahan tentang cuaca. Jika Anda pernah berlayar di Teluk Mobile, Anda tahu bahwa 1 menit bisa sangat indah. Menit berikutnya bisa tenang, lalu tiba-tiba badai petir bisa datang begitu saja. Gary Garner, Komodor Fairhope Yacht Club, memberikan perintah agar perlombaan dilanjutkan. Dia menjelaskan bahwa pesan pembatalan yang dikeluarkan sebelumnya tidak lain hanyalah sebuah kesalahan yang disayangkan. Hal ini menimbulkan kebingungan di perairan, sehingga awal perlombaan tertunda dari pukul 09.30 menjadi 10.30. Badai kini mencapai pelabuhan Pascagoula, Mississippi, 40 mil barat daya Mobile. Badai menyapu Louisiana dengan kecepatan 40 knot. Pada pukul 09.37, hembusan angin 56 knot menghantam anjungan minyak West Cameron Block 17 di Teluk Meksiko, diikuti oleh hembusan 72 knot di anjungan minyak West Cameron Block 110. Lonjakan cuaca ini sedang menuju ke Teluk Mobile. Pada pukul 10.45, kapal-kapal yang berputar di Teluk Mobile bersiap untuk memulai perlombaan. Mereka memeriksa ponsel dan instrumen mereka untuk pembaruan cuaca. 8 kapal mengundurkan diri. 117 kapal mengikuti rekomendasi Komodor Klub untuk ikut serta dalam perlombaan. Di atas kapal layar tunggal sepanjang 24 kaki bernama Razor,
Leonard Luton yang berusia 17 tahun, ayahnya, dan 3 temannya mendiskusikan laporan cuaca yang masuk. Mereka mencapai kesimpulan bersama bahwa badai kemungkinan akan tiba pada pukul 16.15. Itu memberi mereka cukup waktu untuk menjalankan rencana perlombaan mereka. Mereka akan berlayar ke Pulau Davene, melewati garis finish, berbalik arah, dan kembali dengan selamat ke pelabuhan asal mereka sebelum badai datang. Kapal pengaman yang membawa pejabat lomba memberi isyarat hitung mundur. Leonard dan krunya mulai berlayar, memimpin di depan. Katamaran kecil membelah air. Kerangka mereka yang ringan membuat mereka menjadi salah satu kapal tercepat dalam lomba ini. Hana dan Ron yang berlayar dengan Kayla melaju ke depan. Mereka melewati kapal layar berlambung tunggal sepanjang 36 kaki bernama Windnuts yang dikomandoi oleh teman Ron, Scott Godbold. Selama etape pertama lomba, Hana dan Ron bersaing dengan saudara laki-laki Ron, Shane Gaston, yang juga berlayar dengan katamaran identik. Di tengah perlombaan, Ron melakukan manuver yang sudah diperhitungkan. Alih-alih mengambil rute terpendek langsung menuju Pulau Dauphin, dia memutuskan untuk berbelok ke barat terlebih dahulu sebelum akhirnya berputar ke selatan. Strategi ini membuahkan hasil. Sekitar pukul 14.00, mereka melewati garis finish di posisi pertama. Saudara laki-laki Ron, Shane, melewati garis 1 menit kemudian. Baik Ron maupun Shane tidak berlama-lama di Pulau Dauphin. Seperti Leonard dan krunya, mereka memperkirakan mereka bisa pulang dengan selamat sebelum cuaca memburuk, jadi mereka memutuskan untuk pulang. Tak lama sebelum pukul 15.00, langit di sebelah barat mulai menggelap saat badai petir mendekati Teluk Mobile. Tirai hujan menutupi cakrawala barat. Ron berkata kepada Hana, "Kita mungkin akan kehujanan," tapi dia berharap mereka bisa sampai di klub Yacht Buccaneer sebelum hujan datang. Hana memegang GPS genggam yang sering dia periksa untuk memantau kemajuan mereka. Dia kagum dengan kecepatan yang mereka capai. Dia menggantungkan tali GPS di lehernya dan memasukkannya ke dalam jaket pelampungnya. Badai yang dimulai di Texas itu melintasi 3 negara bagian untuk mencapai bagian barat Teluk Mobile. Sepanjang jalurnya, badai itu berubah menjadi 3 sel badai yang berbeda. Setiap sel membawa udara dingin dan partikel es yang terangkat oleh arus naik hangat. Biasanya, massa udara dingin akan langsung menghilang. Namun saat badai melewati daratan, arus naik terputus, menyebabkan udara dingin dan partikel es jatuh ke tanah. Ketika partikel es ini jatuh kembali ke bumi, terbentuk arus turun yang kuat. Saat partikel-partikel itu jatuh dan es mencair, airnya menguap yang memicu arus turun dan meningkatkan kekuatannya. Ini menciptakan massa udara dingin di bawah badai yang menyebabkan hembusan angin yang kuat. Efek pendinginan semakin kuat ketika bertemu dengan lapisan udara kering di sekitar Teluk Mobile. Saat suhu turun, udara menjadi lebih padat, meningkatkan tekanan barometrik dan memperkuat hembusan angin. Stasiun cuaca di sekitar Teluk Mobile mendeteksi penurunan suhu ini dan kenaikan tekanan barometrik. Tak lama setelah pukul 15.00, angin sekuat badai dan gelombang tinggi menerjang Teluk Mobile. Petir memenuhi langit, diikuti hujan deras dan penurunan suhu secara tiba-tiba. Saat badai semakin hebat, Hana merasakan udara dingin menerpa, dan kemudian sekejap ketenangan hancur oleh angin sekuat badai. Perahu mereka, Kayla, terbalik, melemparkan Hana dan Ron ke dalam air. Ron meraih Hana dan sebuah tali yang terikat pada perahu. Angin menerpa lambung perahu yang terbalik dan mulai mendorong perahu menjauh dari Ron dan Hana. Ron melepaskan tali itu dan memegang Hana. Sekitar 30 mil ke utara, Philip McNamara memulai shift pertamanya sebagai petugas jaga penjaga pantai. Panggilan darurat berdatangan. Pada panggilan ketiga, sudah jelas bahwa sebuah peristiwa besar sedang terjadi. Penjaga pantai segera bertindak. Pihak berwenang bergegas untuk memahami skala kejadian saat para pelaut di teluk berjuang untuk bertahan hidup. Banyak kapal terjebak dalam badai dan para awak kapal berjuang untuk bertahan hidup. Penjaga pantai mengerahkan beberapa kapal dan pesawat untuk mencari para penyintas. Ketika sebuah kapal dalam keadaan darurat dan nakoda mengirimkan panggilan Mayday, panggilan itu berisi informasi khusus. Nama kapal, lokasi, jenis keadaan darurat, dan jumlah orang di dalam kapal.
Informasi itu memberikan mandat yang sangat jelas kepada penjaga pantai, menyelamatkan sejumlah orang tertentu ketika penjaga pantai menghubungi panitia lomba untuk mendapatkan daftar kapal dan orang-orang. Daftar lengkap itu tidak ada. Klub Yak memiliki daftar kapal yang berangkat ke lomba, tetapi mereka tidak memiliki daftar anggota kru. Tanpa mengetahui berapa banyak orang atau berapa banyak kapal yang belum ditemukan, pekerjaan mereka menjadi jauh lebih sulit untuk dikelola. Seorang petugas penjaga pantai mulai menghubungi keluarga-keluarga untuk menentukan jumlah orang yang hilang. Ron dan Hana berjuang melawan ombak dan angin. Ron mengeluarkan ponselnya yang basah dari wadah tahan air. Hana berhasil mengarahkan tim penyelamat ke lokasi mereka menggunakan koordinat yang dia ambil dari GPS. Saudara laki-laki Ron, Shane, harus bertahan setelah perahunya beberapa kali terbalik sebelum akhirnya mencapai pantai. Pencarian dan penyelamatan terus berlanjut hingga malam hari. Remaja Leonard Luton dari kapal layar Razor dan krunya masih hilang. Mereka telah terbawa arus ke laut. Selama 5 hari antara tanggal 25 dan 30 April, penjaga pantai melakukan 145 pencarian yang mencakup 7.500 mil persegi lautan. Para penyelamat berpindah dari satu kapal terbalik ke kapal lainnya, berharap menemukan korban selamat. Setelah berjam-jam di air, Leonard diselamatkan oleh penjaga pantai. Salah satu awaknya ditemukan tewas dan satu lagi tidak pernah ditemukan. Klub Yak menghadapi tuntutan dengan total lebih dari $7 juta dalam berbagai kasus. Mereka mengizinkan perlombaan tetap berlangsung meskipun tahu bahwa cuaca buruk akan melanda Teluk pada suatu saat hari itu. Mereka juga tidak memiliki daftar lengkap peserta yang mengikuti perlombaan. Sejak saat itu, penyelenggara lomba bekerja sama erat dengan penjaga pantai untuk meningkatkan cara mereka mengumpulkan informasi tentang kru dan kapal selama perlombaan. Namun itu tidak membebaskan kapten dan kru dari tanggung jawab atas pengabaian peringatan cuaca. 8 kapal memang mundur dari perlombaan, bertanggung jawab atas keselamatan kru mereka. 8 kapal tenggelam, 40 orang berhasil diselamatkan, 6 pelaut tewas. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati video ini dan ingin menonton lebih banyak video dari channel ini tanpa iklan, silakan pertimbangkan untuk bergabung dengan Patreon kami. Tautannya ada di deskripsi. Anda bisa bergabung secara gratis atau memilih keanggotaan dengan berbagai manfaat, mulai dari video tanpa iklan hingga akses awal dan panggilan tanya jawab langsung. Saya tidak sabar untuk bertemu Anda di sana.